namanya sirup. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Gara-gara satu hadis masuk iklan jadi bisa hafal, saudara. Makanya nggak heran lagu-lagu TikTok pada apa nih? Karena nari bilang-bilang dulu, saudara. Itu pengaruh media dahsyatnya. Kenapa kita apa di hadis? Gara-gara nongol di TV. Gara-gara nongol di TV. Bayangin kalau yang punya TV orang soleh, yang tiap hari di sampai yang ditampilin sabdanya Rasulullah SAW. Berapa banyak sabda Nabi yang kita hafalin, saudara. Nah, kita kembali ke pembahasan. Kata Rasulullah SAW, di sini yahtasibuha karena ihtisaban. Nah, ulama menjelaskan. Habib Idrus, Allah, datang Habib Idrus. Makan. Allah. Nah, Habib Idrus Allah kasih panjang umur sehat walafiat. Nah, ulama menjelaskan. Nah, di sini nih, di hadis ini yang disebutkan cuma satu, ihtisaban doang, imanannya nggak disebutkan. Maka kata syarah hadis ini, kalau disebutkan ihtisaban sendirian, sedangkan di hadis-hadis lain disebutkan imanan, karena iman tasdiqan biwa'dillah, yakin kepada janjinya Allah, maka otomatis direntengin tuh, walaupun nggak disebutkan di hadis ini, karena merujuk kepada hadis-hadis yang lain. Nah, jadi kalau kita artikan lengkapnya nih, ya berdasarkan pemahaman para ulama hadis ini, manakala seseorang menafkahi keluarganya, yang pertama imanan, karena yakin dengan janjinya Allah. Kemudian yang kedua ihtisaban, dia mengharap pahala dari Allah, dia nggak ngarep pujian, bukan karena takut cacian, bukan karena pengen dipandang manusia, bukan karena pengen dihargain anak bini, tapi yang diharapkan pahala dari Allah. Apa kata Nabi? Fahiyalahu sadaqah. Setiap nafkah yang dikeluarkan pahalanya seperti sedekah. Jelas kata. Nah, jadi bapak-bapak ini kabar gembira buat bapak-bapak. Amin. Bapak capek, puntang panting luar biasa, banting tulang, nyekolahin anak, ngasih makan anak, ngasih makan bini, buat bayar kontrakan, buat bayar listrik. Beruntung Anda ngaji, jadi tahu hadisnya Nabi. Supaya jadi pahala sedekah apa? Lurusin niatnya. Niatnya betul-betul karena Allah. Makanya ulama di sini menyebutkan nafkah ini kan sifatnya wajib. Ada nafkah yang sifatnya wajib. Sebetulnya nafkah yang wajib, andai kata nggak diniatkan pun, otomatis sudah dapat pahala nafkah. Tapi belum dapat pahala sedekah. Nah, ulama di sini menjelaskan nih, kalau pengen nafkahnya dapat pahala sedekah, niatnya lurusin, pasang niat yang baik. Niatin nih, saya sedekah, saya nafkah, nggak ada tujuan lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keringatnya jadi pahala kalau bapak sekalian. Allah. Sumpahnya dalam hadis lain diriwayatkan ada dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala nggak ampunin dosa tersebut kecuali dengan cara sumpahnya kita nyari nafkah buat anak bini. Ada dosa-dosa yang kita lakukan lewat istighfar nggak diampunin, lewat sholawat nggak diampunin, lewat puasa Ramadan nggak diampunin, lewat ini lewat pintu itu nggak diampunin. Ada dosa-dosa tertentu yang Allah ampuninnya cuma lewat cara alham. Sumpah capek kepikiran bagaimana caranya ngasih makan anak bini. Baru kepikirannya aja mikirin, itu udah menyebabkan diampuni dosa. Apalagi begitu dia kerja, dia banting tulang, dia nafkahin anak istrinya, dia niatkan betul-betul karena Allah. Saya nggak butuh pandangan manusia. Manusia apa artinya pandangan dia? Saya nggak butuh pandangan anak bini saya. Saya masuk kubur, anak bini saya nggak nemenin saya. Saya masuk kubur, anak bini saya nggak nemenin saya nanti. Saya di akhirat, kata Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari tersebut nanti, di hari kiamat, masing-masing lari. Orang lari dari bapaknya, lari dari saudaranya, lari dari temannya, lari dari pasangannya. Antara dia hanya dengan Allah. Dan bisa nyelamatin dia di hadapan itu satu apa? Allah Subhanahu Wa Taala.
Dengan cara apa kita taqarrub ila Allah? Dengan cara mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap tetesan keringat yang kita keluarkan, yang muncul dari diri kita, setiap tetesan keringat yang muncul dari diri kita, maka di situ bernilai pahala sedekah. Setiap sen, setiap rupiah yang kita keluarkan untuk anak istri kita, untuk makannya, sekolahnya, berobatnya, tinggal rumahnya, listriknya dan lain sebagainya, diterima sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan ini banyak bapak-bapak di sini yang mudah bernikah. Mudah-mudahan setiap rupiah yang dikeluarkan Allah catat sebagai sedekah. Amin. Dunia nanti ya. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya Rabb. Amin. Dan mudah-mudahan yang belum nikah Allah segera kasih jodoh. Amin. Allah banyak yang jomblo nih. Apa lagi? Ikut amin sebagian dari. Bener loh. Masya Allah. Yang belum nikah Allah kasih istri yang soleh. Amin. Yang perempuan-perempuan yang belum nikah Allah kasih suami yang soleh. Amin. Dan semuanya Allah kasih rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, mengalir sampai hari kiamat seperti air zam-zam tak berhenti. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Nah, ini enaknya jadi orang yang beriman. Nikmat jadi orang beriman. Nah, kalau mau dapat pahala seperti ini, syarat pertamanya harus beriman. Nggak bisa kalau kita nggak beriman, nggak bisa dapat ini, saudara. Nah, jadi kalau kita nggak beriman, ya dalam pandangan Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, ya apapun jerih payahnya, ya kalau dapat balasan paling di dunia, nggak dapat balasan di akhirat, ya. Nah, tapi kalau kita beriman kepada Allah nih enak. Nah, ini jadi pintu diterimanya amal kita. Orang beriman, makanya nggak bisa, syaratnya itu harus imanan, harus beriman kepada Allah. Nggak bisa. Loh Beb, bagaimana ceritanya Beb? Kalau nggak beriman nggak diterima. Saya kasih gambaran nih, gambaran sederhananya, pendekatan logikanya. Orang beriman, amalannya nanti nggak diterima di akhirat, habaan manthura, sia-sia semuanya. Ya, kebaikannya sia-sia semuanya di akhirat nanti. Orang yang nggak beriman. Perumpamaannya seperti apa? Masuk Islam, syahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diibaratin orang sekolah, ya. Dia belajar sekolah, belajar rajin luar biasa. Begitu di penghujung sekolah ujian, lulus dapat ijazah. Tapi daftar di awal, ikut kelas, absen, ada namanya, ada nomor induknya. Lulus ikut ujian dapat ijazah. Tapi ada orang ikut dari kelas 1 SD ikut masuk tapi gak daftar, nggak punya nomor induk, di absen gak ada, nongol di kelas tiap hari belajar, ikut ujian nilainya 100,5 saudara, bukan 100 lagi, offset sama nilai 100,5. Kelas 6, begitu selesai kelas 6 saudara, belajar luar biasa, udah pagi, siang, sore, malam belajar, tidurnya sampai duduk ketiduran, saking rajinnya belajar. Begitu selesai kelas 6 ikut ujian, teman-temannya lulus dapat ijazah. Dia belajar rajin luar biasa, tapi dia dapat daftar, nggak masuk, lulus dapat ijazah apa kagak? Dianggap apa kagak itu? Jadi dianggap, saudara, karena belum daftar. Kalau bahasanya anak zaman sekarang, zaman now, lock-in. Apa? Lock-in. Lock-in dulu. Lock-in itu ibarat daftar. Itu kalau nggak lock-in bagaimana amal ibadah yang mau diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan si Onat cepat lock-in, insya Allah. Dan lagi rame di medsos negaranya. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah jaga iman di salam kita sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua,